Halo semuanya, kami dari kelompok 5 Psikologi Pendidikan dan Perkembangan dari kelas C. Kami beranggotakan 4 orang atas nama Berni Pagayang, Dian Anggriani, Irene Sofiaratin, dan Nurlaila Hasbi. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang teori ekosistem kewirausahaan dengan tema ekosistem kewirausahaan dan digitalisasi jasa layanan perawatan sepatu, studi kasus tokopedia.co.id. Pada kesempatan ini pula kami akan mengulas tentang bagaimana model ekosistem kewirausahaan Eisenberg yang ditulis pada tahun 2010 yang menjelaskan keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh tokopedia.co.id sebagai sebuah startup yang berkembang di tengah dinamika pasar Indonesia. Untuk itu, saya persilakan kepada teman-teman untuk memberikan penjelasan detail terkait permasalahan studi kasus tokopedia.co.id. Baiklah, di sini saya akan membahas fondasi kewirausahaan. Di sini terdapat 6 komponen model Eisenberg. Yang pertama yaitu kebijakan polisi berupa regulasi dan dukungan pemerintah yang membentuk iklim bisnis. Kedua yaitu budaya atau culture, yaitu norma, nilai, dan penerimaan masyarakat terhadap kewirausahaan. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia atau human capital, yaitu ketersediaan talenta, keterampilan, dan SDM berkualitas. Komponen keempat yaitu keuangan atau finance berupa akses ke modal dan sumber pembiayaan yang memadai. Komponen kelima yaitu dukungan atau support berupa mentor, inkubator, dan jaringan yang memfasilitasi pengembangan. Adapun komponen keenam yaitu pasar atau market, di mana akses ke pelanggan dan mitra usaha potensial. Tokopedia.co, studi kasus dalam ekosistem. Bagaimana Tokopedia.co berinteraksi dengan 6 komponen ini? Analisis menunjukkan kekuatan di beberapa area dan tantangan di area lain. Kebijakan dan dukungan universitas. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM dari pemerintah dan bimbingan dari Ubaya Innovation Hub menjadi katalis penting. Kemudian tantangan keuangan. Modal awal dari keluarga menunjukkan keterbatasan akses pembiayaan institusional yang dapat menghambat ekspansi. Kemudian, budaya pasar yang kuat. Minat tinggi anak muda urban Surabaya terhadap fashion dan sneakers menciptakan ceruk pasar yang solid. Kemudian, kekuatan akses pasar. Digitalisasi melalui TikTok, Instagram, influencer, dan event sneakers memberikan jangkauan pasar yang luas. Dan yang terakhir, keterbatasan SDM operasional yang hanya didukung oleh mahasiswa dan 2 karyawan dapat menjadi kendala dalam menghadapi skala pasar yang besar. Terima kasih. Selesai. Ya, kemudian poin selanjutnya yaitu kesenjangan dan peluang. Dan yang menjadi fokus utama pada poin ini yaitu merangkul tantangan Tokopedia.co. Nah, meskipun menunjukkan potensi besar, Tokopedia.co menghadapi beberapa masalah kritis yang perlu diatasi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, di antaranya yang pertama kesenjangan finance dan market, yang dimana pasar yang luas namun modal yang terbatas membatasi kemampuan ekspansi dan memanfaatkan peluang. Kemudian yang kedua yaitu ketergantungan media sosial, yang dimana perubahan algoritma atau tren dapat berdampak signifikan pada strategi pemasaran dan jangkauan. Kemudian poin yang ketiga yaitu fluktuasi omset, yang dimana omset yang tidak stabil memerlukan strategi jangka panjang yang lebih kuat untuk menjaga konsistensi. Kemudian yang keempat yaitu keterbatasan SDM, yang dimana jumlah karyawan yang minim menimbulkan beban organisasi besar dan menghambat pertumbuhan. Nah, sehingga dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa Tokopedia.co berkembang pesat
berkat dukungan ekosistem, namun perlu strategi yang inovatif untuk mengatasi tantangan modal dan SDM guna mencapai potensi penuhnya di pasar digital. Nah, sekian materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.